Dalam seri ke-381 ini, didukung oleh para pemain, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anis Yuliatri sebagai Ken Lindi, Endang Sri sebagai Ken Rimang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah istirahat sejenak, maka rombongan prajurit Majapahit yang mengawal Ayu Wandira meneruskan perjalanan. Mereka terus bergerak menyusuri hutan kecil di sebelah barat desa Kapopongan. Ayu Wandira duduk dengan lesu. Tubuhnya nampak masih sangat lemah. Gadis itu menyandarkan kepalanya pada dinding kereta. Sementara Rasemi memimpin barisan paling depan, sedangkan Rakuti mengawal di belakang. Setelah berkuda 10 pal jauhnya, mereka pun mulai masuk wilayah desa Kapopongan. Mereka terus bergerak menuju istana peristirahatan atau pesanggrahan Sang Prabu Jayanegara. Rasemi dan Rakuti mengatur prajurit-prajurit agar mengadakan penjagaan dengan cermat di luar tembok istana Kapopongan. Sementara itu, Ayu Wandira sudah ditempatkan di Puri Campaka Mandala. Pada saat gadis itu baru akan memparingkan tubuhnya di atas ranjang berukiran indah, pintu ruangan terbuka. 2 orang wanita cantik segera masuk dan menghampirinya. Oh, siapa kalian? Kenalkan, namaku Ken Lindi. Dan aku Ken Rimang. Maaf, kaukah yang bernama Ayu Wandira? Iya. Dari mana kau tahu namaku? Gusti Prabu Jayanegara mengutus seorang penggawa kerajaan ke istana Kapopongan. Gusti Prabu memerintahkan agar kami menerimamu dengan baik di sini. Karena kau akan segera menjadi teman kami. Kami harus merawatmu. Karena katanya kau sedang sakit. Terima kasih. Aku memang merasa sangat lelah. Kalau begitu, kau harus istirahat dengan baik. Di sini kau tidak kekurangan apa-apa. Kita bisa makan dengan puas. Kita bisa berbuat apa saja, kecuali satu. Apa yang tidak boleh kita lakukan di sini? Keluar. Keluar dari lingkungan istana Kapopongan ini. Kita boleh berbuat apa saja, asal kita tetap berada di lingkungan istana ini. Jadi, inikah istana Kapopongan? Pesanggrahan Gusti Prabu Jayanegara yang terkenal itu? Iya. Sekarang kau berada di Puri Campaka Mandala. Sedangkan kami berdua ditempatkan di Puri Kulirangan. Oh, punggungmu? Ada apa dengan punggungmu? Tidak ada apa-apa. Sekarang sudah tidak begitu sakit lagi. Sepertinya ada bekas cambukan. Lihatlah Ken Rimang. Iya, bekasnya sampai biru kehitam-hitaman. Mengapa kau sampai dicambuk, Ayu Wandira? Aku seorang tahanan. Sudah hampir 30 hari lamanya aku meringkuk di ruang tahanan. Oh, kasihan sekali. Mengapa kau sampai ditahan, Ayu Wandira? Apa kesalahanmu? Kukira aku tidak perlu menceritakannya pada kalian. Maaf, Ayu. Kalau kau keberatan menceritakannya, kami pun tidak akan memaksamu. Apakah istana Kapopongan ini dijaga prajurit-prajurit? Iya, selalu. Selalu ada prajurit jaga ditempatkan di istana ini. Bahkan sekarang ini, tidak kurang dari 100 prajurit berjaga-jaga di luar sana. Kau sudah menjadi seorang wanita persembahan yang sangat istimewa, Ayu Wandira. Kau pantas merasa bangga. Oh, kalian juga wanita-wanita persembahan? Iya. Kami sudah hampir 300 hari tinggal di sini. Kalian senang tinggal di sini? Iya, kami senang. Kami tidak merasa kekurangan apa-apa. Semua kebutuhan kami dicukupi. Kami tidak pernah bekerja berat. Dan Gusti Prabu Jayanegara seringkali memberikan hadiah yang berharga. Lihatlah, belum lama
kami diberi giwang permata. Indah sekali, bukan? Prabu Jayanegara juga seringkali memberi kami kepingan-kepingan uang emas. Kami tidak mempunyai alasan untuk tidak merasa senang tinggal di istana ini, sekalipun tanpa kebebasan. Ya, kadangkala kami merasa kesepian juga. Tapi kalau mengingat ada banyak yang bisa kami peroleh di tempat ini, akhirnya rasa kesepian itu terobati. Nah, Ayu Wandira, kukira sebaiknya kau istirahat. Kalau kau membutuhkan apa-apa, kau bisa memanggil kami. Kami akan dengan senang hati melayanimu. Karena kami harus menjalankan perintah Gusti Prabu Jayanegara. Ayo kan, Rimang? Selamat malam, Ayu Wandira. Iya, selamat malam. Ken Lindi dan Ken Rimang kembali menutup pintu Puri Campaka Mandala. Dua orang wanita persembahan itu bergegas melangkah ke Puri Kulirangan. Ayu Wandira kembali memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Sekarang aku dilemparkan kemari, ke istana Kapopongan, ke tempat Prabu Jayanegara bersenang-senang. Sungguh aneh perjalananku ini. Dulu aku tinggal di lereng Gunung Lejar, di tengah-tengah alam yang bebas dan murni. Kemudian aku ditangkap prajurit-prajurit Majapahit dan dijebloskan ke ruang tahanan. Selanjutnya, Rasemi menempatkan aku di Wisma Parih. Dan sekarang, Prabu Jayanegara membawaku ke istana Kapopongan. Lucu. Lucu sekali. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, aku harus tinggal di beberapa tempat yang jauh berbeda suasananya. Istana Kapopongan, Puri Campaka Mandala. Belum pernah kulihat puri seindah ini. Ruangan ini pasti dibangun dengan biaya yang sangat mahal. Berapa ribu kepeng uang emas dibutuhkan untuk mendirikan puri seindah ini? Prabu Jayanegara. Kukira dia seorang raja yang boros. Dia senang menghambur-hamburkan uang untuk mengejar kesenangan-kesenangan pribadi. Apa dia tidak pernah memikirkan rakyatnya? Apakah pegawai-pegawai kerajaan tidak pernah melaporkan betapa banyak rakyat Majapahit yang hidupnya menderita? Pemborosan seperti ini pasti tidak banyak gunanya. Ayu Wandira membalikkan tubuhnya menghadap dinding puri yang dihias dengan ukiran warna-warni. Menjelang tengah malam, gadis itu baru terlelap. Dia tidur pulas sekali, dan dia terjaga ketika matahari menyapu jendela-jendela puri dengan sinarnya yang hangat. Ayu, kau sudah bangun? Bagaimana tidurmu semalam? Aku tidur nyenyak sekali. Syukurlah. Tempat ini memang nyaman untuk istirahat. Udaranya sejuk dan pemandangan sangat indah. Nampaknya kalian sangat bahagia menjadi wanita persembahan. Tentu saja. Kami merasa sangat bahagia karena keberuntungan ini. Jadi, kalian menganggap wanita persembahan adalah suatu keberuntungan. Ayu Wandira, kami berdua adalah gadis desa yang melarat. Ken Lindi, temanku ini berasal dari desa Wurare. Orang tuanya petani biasa. Sedangkan aku berasal dari desa Panitikan. Ayahku sudah sejak lama meninggal. Dan selanjutnya aku hanya hidup bersama ibuku yang sudah mulai lanjut usia. Kami berdua boleh dikata hampir tidak mempunyai masa depan lagi. Sampai suatu saat keberuntungan itu datang juga. Entah bagaimana jalannya. Akhirnya kami berhasil memasuki istana Kapopongan dan menjadi wanita persembahan.
Sekarang kami tidak kekurangan apa-apa lagi. Asal kami dapat melayani Gusti Prabu dengan baik, kami pasti akan diperlakukan juga dengan baik. Ya, kita harus bisa mengambil hati Gusti Prabu Jayanegara. Dengan begitu, beliau tidak akan segan-segan memberi kita hadiah. Hadiah itu bisa kita kumpulkan, dan nanti bisa kita jadikan bekal di hari tua. Apakah Gusti Prabu suka marah-marah pada kalian? Sekali waktu pernah juga beliau marah. Tapi kami biasanya lalu buru-buru memperbaiki kesalahan kami. Dan akhirnya, Gusti memberikan kami ampun. Dan kami pun tetap diperkenankan tinggal di istana ini. Kita harus berhati-hati menghadapi beliau, Ayuandira. Pada permulaannya, memang itu pekerjaan yang sangat sulit. Gusti Prabu Jayanegara bukan sembarang laki-laki. Kita harus selalu sadar bahwa beliau adalah Raja Majapahit. Nasib kita di tangan beliau. Beliau bisa memerintahkan apa saja pada kita. Dan kita harus mengerjakannya dengan baik. Sebab kita telah menjadi milik beliau. Aku tidak yakin bisa mengikuti jejak kalian. Apa maksudmu, Ayu? Aku sudah biasa hidup bebas. Aku biasa hidup seperti burung. Aku biasa terbang dengan sayap-sayapku kemana aku suka. Aku yakin tidak akan kerasan tinggal di istana ini, sekalipun semua kebutuhanku dicukupi. Aku membutuhkan yang lain, yang tidak mungkin kuperoleh di tempat ini. Kebebasan, kemerdekaan. Ayu, kau harus segera belajar melupakan apa itu arti kebebasan. Sebab setelah tinggal di istana ini, jelas kau tidak mempunyai kebebasan lagi. Apa senangnya hidup dikekang seperti ini? Seekor burung pun tidak senang dimasukkan ke dalam sangkar. Kukira semua manusia tidak senang diperkosa hak-haknya, kebebasan dan kemerdekaannya. Semula kami juga berpikir begitu. Tapi setelah biasa, akhirnya kami dapat menyesuaikan diri. Ya, apa artinya kebebasan jika hidup kita menderita di luar sana? Dan apa artinya kebahagiaan dan kesenangan jika nasib kita dibelenggu seperti binatang? Ayuandira, hati-hati. Jangan sembarangan bicara. Kalau sampai nanti prajurit-prajurit jaga mendengarmu bicara seperti itu, kau akan mendapat kesulitan. Apalagi kalau sampai Gusti Prabu tahu. Seharusnya Gusti Prabu Jayanegara berlaku adil dan bijak kepada para kaulanya. Sudahlah, Ayuandira. Lebih baik kau segera membersihkan tubuhmu. Di belakang puri ini ada pancuran yang sangat bening airnya. Dan kau bisa mandi sepuas-puasmu sambil menggosok tubuhnya dengan daun-daunan yang harum. Ayo, ayo kami antarkan. Setelah tubuhmu bersih dan kau menjadi lebih segar, kita bisa bercakap-cakap lagi sambil makan pagi bersama-sama. Lindi dan Ken Rimang mengantarkan Ayuandira ke pancuran yang terletak di belakang Puri Campaka Mandala. Ayuandira segera membersihkan tubuhnya, menggosok tubuhnya dengan daun-daunan yang harum. Memang benar, setelah tubuhnya bersih, dia merasa lebih segar. Mereka bertiga lalu makan pagi bersama-sama. Ayuandira makan dengan lahap sekali. Selesai makan, mereka meneruskan bercakap-cakap di ruangan pendopo Puri Campaka Mandala. Sebelum aku dibawa ke istana Kapopongan, Gusti Ramapati mengatakan sesuatu kepadaku. Katanya aku mendapat tugas baru. Dan tugasku itu ialah menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Iya, benar Ayu. Tugas kita memang hanya satu. Ialah membuat hati Gusti Prabu Jayanegara senang. Kita tidak mempunyai tugas yang lain lagi. Bagaimana cara kalian menyenangkan hati Gusti Prabu? Ya, tentu saja dengan menuruti segala keinginan beliau. Apa saja misalnya keinginan beliau? Ayu, kukira kau sudah cukup dewasa. Kau pasti tahu apa kesenangan seorang laki-laki. Kadangkala kami harus memijit punggung beliau dengan minyak bawang. Suatu saat, kami harus menemani beliau bercanda dan bercakap-cakap tentang apa saja. Dan pada saat lain,
Kau tentu tahu apa yang kami maksudkan, bukan? Ya, aku tahu kan, Lindi. Dan aku heran, bagaimana kalian bisa melakukan semua itu dengan senang hati? Apa kalian merasa tidak terganggu? Bagaimana kalian bisa melayani seorang laki-laki yang bukan suami kalian sendiri? Ayu, kau pasti tahu bahwa kami tidak mungkin menolak keinginan beliau. Karena kami sudah menjadi wanita persembahan. Aku tidak bisa menerima pendapat seperti itu. Kita sudah menjadi milik Gusti Prabu Jayanegara. Tentu saja kita harus menuruti segala permintaan beliau dengan senang hati. Bahkan dengan perasaan bangga. Aku bisa gila jika harus mengikuti pendapat kalian. Atau barangkali pendapat kalian yang gila, yang tidak masuk akal. Memang, Prabu Jayanegara adalah seorang raja. Tapi sekalipun dia seorang raja, dia juga mempunyai keterbatasan. Di samping dia mempunyai hak, dia pun mempunyai kewajiban. Dan kewajiban seorang raja ialah bertindak bijaksana serta adil dan menjauhi perbuatan sewenang-wenang. Dia tidak boleh memperlakukan seorang wanita seperti benda-benda mati yang bisa dipindah ke sana kemari. Dia juga harus menghormati harkat dan martabat orang hidup. Dia tidak bisa berbuat semau-maunya karena dia bukan Dewata Agung. Ayu, kau pun harus melakukan hal yang sama. Sekarang kau sudah menjadi wanita persembahan. Sudahlah, jangan sebut-sebut lagi wanita persembahan. Tapi kau sudah ditempatkan di Istana Kapopongan. Aku tidak peduli ditempatkan di mana saja. Sekalipun aku ditempatkan di atas langit, aku tidak akan membiarkan seorang laki-laki berbuat sewenang-wenang padaku. Ayu Wandira, kalau kau berani membantah Gusti Prabu Jayanegara, kau akan menyesal nanti. Lebih baik aku kembali ke ruang tahanan. Lebih baik aku disiksa prajurit-prajurit Majapahit daripada harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraniku. Prabu Jayanegara boleh mempunyai kekuasaan, tapi kita, kaum wanita, janganlah menjadi bodoh karena tidak menggunakan hak-hak kita sebagaimana mestinya. Ken Rimang dan Ken Lindi, dua orang wanita persembahan yang selama ini melayani Prabu Jayanegara, memberikan nasihat dan pengertian-pengertian pada Ayu Wandira, bahwa seorang wanita persembahan adalah ibarat kelangenan, barang-barang kesukaan raja. Ayu Wandira berpendapat lain. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa kehilangan martabat dan harkatnya sebagai seorang wanita. Setelah 2 hari lamanya dikurung di Puri Campaka Mandala, setelah 2 hari lamanya istirahat, Ayu Wandira nampak jauh lebih segar. Suatu malam dia berjalan mengendap meninggalkan Puri, kemudian mengintip dari dahan pohon panggang yang sedang berbunga. Memang benar. Istana ini dijaga ketat sekali. Tapi aku harus berusaha meloloskan diri. Aku tidak sudi menjadi wanita persembahan dan hidup terkurung seperti burung. Aku heran. Bagaimana seorang wanita seperti Ken Lindi dan Ken Rimang bisa dengan senang hati menerima kenyataan pahit seperti ini. Tapi ya, setiap orang mempunyai pendapatnya sendiri. Setiap orang menentukan sikapnya sendiri. Barangkali mereka membutuhkan sejumlah harta benda untuk bekal di hari tua. Kasihan Ken Rimang dan Ken Lindi. Nasib mereka jauh lebih buruk dibandingkan seorang pengemis jalanan. Mereka telah menjual harga dirinya, kehormatannya, kebebasannya demi harta. Ayu Wandira melihat prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran di luar tembok Istana Kapopongan. Akhirnya gadis itu pun turun kembali dan melangkah ke Puri Campaka Mandala. Ayu, dari mana kau? Aku berjalan-jalan di luar. Kau tidak bermaksud melarikan diri, bukan? Itu adalah urusanku. Kalian tidak perlu ikut campur. Kau jangan berbuat bodoh, Ayu. Kau tidak mungkin bisa meloloskan diri dari Istana Kapopongan ini.
Sudah banyak cerita mengenai wanita persembahan yang bermaksud melarikan diri. Kemudian ditangkap lagi, dan akhirnya nasibnya tidak seorang pun tahu. Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Ayu, kau harus belajar menerima nasib. Bukan. Ini bukan persoalan nasib. Ini adalah persoalan harkat seorang wanita. Prabu Jayanegara memang berkuasa, tapi dia tidak dapat menguasai nasib manusia. Dia juga tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Semua nasib manusia berada dalam genggaman Dewata Agung. Sudahlah, Ayu. Jangan keras kepala. Mungkin kau mempunyai keberanian untuk melakukannya. Tapi aku yakin kau tidak akan berhasil. Mana Ayuandira? Ada apa, Rasemi? Rombongan Gusti Prabu Jayanegara segera memasuki halaman istana Kapopongan. Kau harus bersiap-siap, Ayuandira. Ayo, masuk ke Puri Campaka Mandala. Hiya, hiya. Ayu, sekarang saatnya kau harus berhadapan dengan Gusti Prabu Jayanegara. Kalau kau dapat memperlakukan beliau dengan baik, melayani beliau dengan sepenuh hati, beliau pasti tidak akan marah padamu. Ingat, Ayu, membantah keinginan raja, menolak kehendak seorang raja, bukanlah sikap seorang kawula yang baik. Kalian tidak perlu khawatir. Aku tidak apa-apa. Sebaiknya kalian segera kembali ke Puri Kurilangan. Ayu? Ayuandira? Iya, Gusti Prabu. Di mana kau? Hamba di sini, Gusti Prabu. Oh, Ayuandira. Jangan duduk di situ. Ayo, kemari. Duduk di tempat yang terang, supaya aku bisa melihatmu dengan jelas. Begitu lebih baik. Kau kelihatan lebih segar sekarang. Bagaimana keadaanmu? Hamba baik-baik saja, Gusti Prabu. Bagus. Aku senang sekali melihat kau sudah menjadi lebih baik. Bagus. Kau kerasan tinggal di Istana Kapopongan? Tempat ini sangat indah. Pada saat hamba masuk ke ruangan ini, seolah-olah hamba tidak percaya pada penglihatan hamba sendiri. Hamba tidak yakin bahwa di salah satu bagian negeri Majapahit ada tempat seindah dan semahal ini. Oh, tentu saja. Istana Kapopongan ini sangat mahal harganya. Aku menghabiskan ribuan kepeng uang emas untuk membuat istana ini. Dan aku bisa membangun 20 istana seperti Kapopongan ini di mana saja, di seluruh wilayah Majapahit. Gusti Prabu memang seorang raja yang kaya raya. Kekayaanku tidak terhitung jumlahnya, Ayuandira. Dan kekayaanku setiap hari bertambah banyak. Oh ya, bagaimana menurut pendapatmu, Ayuandira? Kau kagum melihat keindahan Istana Kapopongan ini? Benar, Gusti Prabu. Semula hamba kagum. Tapi kemudian, hamba menjadi sedih. Loh, mengapa sedih? Apakah membangun istana seperti Kapopongan ini bukan suatu pemborosan? Bukan, sama sekali tidak. Aku membutuhkan istana seperti ini. Aku membutuhkan tempat istirahat yang nyaman, bukan pemborosan. Seorang raja membutuhkan pesanggerahan. Bahkan aku merencanakan membangun 2 istana lagi seperti Kapopongan ini. Aku sudah memilih tempatnya. Yang satu akan berdiri di lereng Gunung Kawi, dan yang satunya lagi aku akan mendirikannya di atas Bukit Kagenengan. Apakah Paduka tidak tahu bahwa masih banyak kaula Majapahit yang hidup terlantar dan melarat? Ayuandira, aku tidak senang kau bicara soal ini. Lihatlah, Gusti Prabu.
hamba mempunyai sebuah golek kayu. Ayuwandira mengeluarkan sebuah golek kayu dari balik lipatan pakaiannya. Prabu Jayanegara sudah duduk di atas kursi berukiran indah. Ayuwandira menggeser letak duduknya, kemudian memperlihatkan golek kayu mandana. Apa itu? Golek kayu, Gusti Prabu. Golek kayu mandana. Apa maksudmu memperlihatkan golek kayu jelek itu padaku? Golek kayu ini memang jelek. Pahatannya kasar. Golek kayu ini sangat sederhana, tapi hamba sangat menyukainya. Jika hamba melihat golek kayu ini, maka hamba selalu teringat pada seorang pendekar wanita yang bernama Nini Ragarunting. Dialah yang mengajari hamba bagaimana caranya mencintai barang-barang yang sederhana. Sebab katanya, justru keindahan yang tersimpan di dalam barang-barang sederhana sangat tinggi nilainya. Lihatlah, Gusti Prabu. Wajah golek kayu mandana ini sangat sederhana, bukan? Dia tidak gemerlapan. Wajahnya tidak mewah seperti istana Kapopongan. Sesungguhnya, seperti inilah keadaan negeri Majapahit sekarang ini. Seperti wajah golek kayu mandana. Wajah yang membayangkan keprihatinan. Wajah yang tidak gemerlapan. Sudahlah, sudah. Kau ini bicara apa? Aku datang kemari bukan untuk mendengar ceramah tentang golek kayu. Sudahlah, Wandira. Simpan lagi golek kayumu yang sederhana itu. Jadi, Gusti Prabu tidak tertarik pada golek kayu hamba? Aku tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusi barang-barang yang sepele. Tapi, inilah wajah rakyat Majapahit kalau Paduka ingin tahu. Hei, Ayuwandira. Kau tidak perlu mengajari aku. Aku ini seorang raja. Dan aku telah dipersiapkan dengan baik sebelum duduk di atas singgasana. Aku pernah menjadi seorang Yuwa Raja di kerajaan Daha. Kau tidak perlu merasa pintar, Ayuwandira. Seberapa jauh pengetahuanmu tentang negeri Majapahit dan tentang rakyatnya? Aku sudah belajar banyak. Aku mempunyai bermacam-macam guru. Aku belajar ilmu sastra. Aku belajar ilmu tata pemerintahan atau rajaniti. Dan aku belajar tentang ilmu pertanian. Aku juga belajar ilmu kemasyarakatan. Dan aku juga belajar ilmu keprajuritan. Aku ini seorang raja. Kau tidak pantas berlaku sombong di depanku, Ayuwandira. Ampun, Gusti Prabu. Bukannya hamba bermaksud menyombongkan diri. Tapi hamba adalah bekas seorang pengembara. Hamba banyak melihat kehidupan rakyat jelata di mana-mana yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Majapahit. Kau hanya melihat keadaan mereka. Tapi aku belajar. Aku belajar dari buku-buku tentang kehidupan rakyatku. Setiap hari aku mendapat laporan dari para bupati, dari para adipati, dari raja-raja bawahan, dari ponggawa-ponggawa kerajaan, dari semuanya. Sekalipun aku hanya duduk di atas tahta, aku melihat semuanya. Aku mempunyai 1000 telinga dan 1000 mata untuk melihat. Itulah kelebihannya seorang raja, kalau kau ingin tahu. Aku tidak perlu keluyuran kemana-mana hanya untuk mengetahui bahwa segelintir rakyatku hidup sengsara. Itu pekerjaan yang sangat bodoh dan memalukan. Sudahlah. Kau ini hanya seorang perempuan. Berani sekali kau bicara seperti itu di depanku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon ampun kalau sekiranya Gusti Prabu Jayanegara kurang berkenan. Sudahlah, Ayuwandira. Aku datang jauh-jauh ke istana Kapopongan ini bukan untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Aku mempunyai tujuan yang lain. Coba kemari. Duduklah di sini, Ayuwandira. Ampun, Gusti Prabu. Hamba di sini saja. Duduklah di sini, di tepi ranjang ini. Hamba merasa tidak pantas duduk di atas ranjang. Biarlah hamba duduk di sini saja. Oh, itu artinya kau menolak perintahku.
Justru hamba ingin menghargai Gusti Prabu sebagai seorang raja. Bukankah hamba lebih pantas duduk di bawah, di lantai ruangan ini? Duduk di sini, kataku. Duduk di sini. Kalau begitu, baiklah Gusti Prabu. Begitu kan lebih baik. Kalau sedikit saja kau bisa berpikir sehat, kau tidak akan berani membantah. Kerjakan saja apa yang kuperintahkan padamu. Apa saja, semuanya. Semua perintah yang keluar dari mulutku ini harus kau kerjakan dengan baik dan memuaskan. Mengerti? Hamba mengerti, Gusti Prabu. Awas kalau kau berani membantah lagi. Ayuandira, aku senang rambutmu yang hitam dan panjang ini. Aku juga senang melihat matamu yang berbinar-binar seperti bintang kejora. Dan mulutmu, bagus sekali. Bibirmu tipis dan gigimu berderet dengan rapi. Kau cantik, Ayuandira. Kau indah seperti istana Kapopongan. Milik siapa kecantikanmu ini? Milik siapa keindahanmu ini? Milik hamba, Gusti Prabu. Milik siapa? Milik hamba. Coba sekali lagi. Milik siapa? Apa maksud Gusti Prabu? Hamba sama sekali tidak mengerti. Aku bertanya padamu, milik siapa kecantikanmu ini? Keindahan tubuhmu ini? Milik siapa rambutmu yang panjang ini dan mulutmu yang bagus ini? Ayo jawab. Tentu saja milik hamba, Gusti Prabu. Bodoh, gadis bodoh. Gusti Prabu, hamba sama sekali tidak mengerti maksud pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Iya, tidak mengerti karena kau gadis bodoh. Dengar, Ayuandira. Sebenarnya kau tidak pernah memiliki apa-apa. Karena semuanya, apa saja yang ada di bumi Majapahit ini, semuanya menjadi milik raja. Maaf, Gusti Prabu. Semuanya? Ya, semuanya. Semuanya adalah milikku. Akulah yang punya pohon-pohon, akulah yang punya gunung, akulah yang punya langit. Akulah yang punya mega-mega di angkasa raya. Dan akulah yang mempunyai burung-burung yang berterbangan di wilayah Majapahit. Semua hewan yang bernapas, yang kelihatan dan tidak kelihatan, semuanya adalah milikku. Juga manusia-manusianya. Dari bayi sampai orang-orang jumbo. Laki-laki, perempuan, semuanya. Semua itu adalah milikku. Mereka bisa bernapas karena akulah sebenarnya yang bernapas. Mereka bisa hidup karena akulah sesungguhnya yang hidup. Hanya aku. Aku. Nah, Ayuandira. Sekarang mungkin kau sudah mengerti. Mungkin kau sudah paham apa yang kumaksudkan. Ampun, Gusti Prabu. Kalau semua adalah milik Paduka, lalu apa yang pantas menjadi milik kami? Tidak ada. Tidak ada yang pantas menjadi milik kalian. Seorang kaula tidak pernah memiliki sebutir padi pun. Tidak ada yang memiliki tanah sekalipun hanya sejengkal. Mereka semuanya, para petani itu menggarap sawahku. Juga hewan ternak yang mereka pelihara adalah milikku. Jadi sewaktu-waktu aku ingin mengambilnya, mereka harus menyerahkannya begitu saja. Demikian pula kau, Ayuandira. Kecantikanmu ini adalah juga milikku. Dan kau tidak berhak melarang jika aku ingin menikmati apa yang menjadi milikku sendiri. Ayuandira menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan. Prabu Jayanegara mulai nampak kembali tenang. Ayuandira terpaksa duduk di tepi ranjang, tak jauh dari sang Prabu. Dia terkejut ketika tiba-tiba merasa pundaknya diraba dari belakang. Gusti Prabu, jangan Gusti Prabu. Baumu harum sekali, Ayuandira. Jangan Gusti Prabu. Jangan? Apa maksudmu? Jangan perlakukan hamba sewenang-wenang. Kau sudah menjadi seorang wanita persembahan. Kau tahu apa itu artinya, bukan? Ampun, Gusti Prabu.
Sebenarnya, hamba keberatan menjadi wanita persembahan. Hati nurani hamba menolak. Kurang ajar. Perempuan bodoh. Berani kau menolak keinginanku, Gusti Prabu harus menjadi seorang raja yang bijaksana. Kalau Gusti Prabu berbuat sewenang-wenang kepada kaum wanita, artinya Gusti Prabu sudah mencoreng-moreng wajah negeri Majapahit. Bukankah Gusti Prabu lahir ke muka bumi ini melalui gua garba seorang wanita? Tutup mulutmu, tutup mulutmu. Kurang ajar sekali perempuan ini. Apa kau tidak tahu sekarang ini berhadapan dengan seorang raja? Aku raja, dan kau hanya seorang kaula alit. Kau tidak berhak membantah kata-kataku, tahu? Hanya satu yang bisa kau kerjakan, ialah menurut. Ampun Gusti Prabu. Selama ini, hamba biasa hidup bebas. Hamba bebas berkeliaran ke sana kemari seperti burung. Dan hamba tidak pernah mengkhianati kata hati nurani hamba sendiri. Hayuwandira, aku akan memerintahkan prajurit-prajuritku menyeretmu keluar. Dan kau akan dicambuk 20 kali. Gusti Prabu, sebelum hamba dibawa ke istana Kapopongan, hamba telah meringkuk di ruang tahanan. Dan prajurit-prajurit Majapahit pernah mencambuk punggung hamba puluhan kali. Lihatlah, bekasnya masih ada. Jadi kau menantangku? Hamba hanya mengatakan apa adanya. Aku bisa memerintahkan kepalamu dipancung sekarang juga. Ampun Gusti Prabu. Ini bukan perkara kesombongan. Tapi hamba berkata dengan sesungguhnya. Lebih baik hamba mati daripada harus mengorbankan hati nurani hamba. Hamba tidak sudi menjadi wanita persembahan. Tiba-tiba Ayuwandira melompat sambil berkacak pinggang di depan Prabu Jayanegara. Raja Majapahit itu mendengus keras. Wajahnya merah padam. Giginya gemeretuk menahan hawa amarah. Ayuwandira, kau akan dihukum berat karena kebodohanmu ini. Prabu Jayanegara, benarkah kau ini seorang raja? Aku hampir-hampir tidak percaya. Apakah aku ini berhadapan dengan seorang raja ataukah dengan perampok jalanan? Keparat! Kubunuh kau sekarang juga. Ada apa Gusti Prabu? Apakah perempuan itu membuat kesulitan? Kalau dia berbuat ugal-ugalan, biarlah hamba meringkusnya kembali Gusti Prabu. Rasmi dan kau Rakuti, siapa yang memanggilmu kemari? Siapa? Ampun Gusti Prabu, hamba mendengar ada keributan di Puri Campaka Mandala. Perempuan itu memang keras kepala Gusti Prabu. Hamba takut dia mengganggu Gusti Prabu. Kemari kalian berdua. Ayo kemari cepat. Ya Gusti Prabu. Goblok. Kau juga goblok. Kau tidak boleh berbuat lancang seperti ini. Kalau aku sedang berada di sebuah ruangan, kalian tidak boleh masuk begitu saja. Itu perbuatan yang tidak sopan, tahu? Kalian ini penggawa-penggawa kerajaan. Di mana otak kalian? Di mana tata krama kalian? Ampun Gusti Prabu, kami mengaku bersalah. Kami memang telah berbuat lancang. Kami takut Gusti Prabu mengalami sesuatu. Catat baik-baik dan ingat baik-baik. Sekali lagi berani melakukannya, kalian berdua bukan hanya kehilangan pangkat, tapi aku akan menjatuhkan hukuman yang berat, bahkan mungkin sangat berat. Mengerti? Ya Gusti Prabu, kami mengerti, dan kami mohon ampun atas kelancangan kami Gusti Prabu. Sudah, sana pergi. Pergi munyuk jelek. Kalian harus belajar lebih banyak lagi, agar menjadi penggawa kerajaan yang lebih baik. Ayo cepat pergi, dan jangan datang kemari jika aku tidak memanggil kalian. Rasmi dan Rakuti bergegas pergi. Pintu Puri Campaka Mandala kembali tertutup rapat. Ayuwandira masih berdiri di sudut ruangan yang agak gelap. Kurang ajar. Mengapa banyak orang bodoh di negeri Majapahit ini? Hei, kau, Ayuwandira.
Sebenarnya aku bisa saja memerintahkan orang-orangku untuk menangkapmu dan membunuhmu di halaman istana Kapopongan ini. Gusti Prabu memang orang yang paling berkuasa. Tapi hendaknya Gusti Prabu selalu ingat, kekuasaan Gusti Prabu ada batasnya. Siapa yang berani membatasi kekuasaanku? Dewata Agung. Jangan sebut-sebut Dewata Agung. Kau tahu apa tentang ilmu keagamaan? Hah? Aku ini seorang Siwa Buddha. Aku kenal baik para dewa yang memerintah alam semesta ini. Bahkan merekalah yang mengutusku turun ke muka bumi untuk menggenggam kerajaan Majapahit. Jadi bagaimana, Ayuandira? Kau masih akan mempertahankan pendirianmu? Hamba tidak biasa hidup tanpa keyakinan dan suatu kepercayaan terhadap apa yang benar. Kau akan mati sekarang. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Iya, iya. Bagaimanapun juga, Prabu Jayanegara adalah seorang laki-laki. Dia tak ingin harga dirinya diinjak-injak seorang perempuan. Prabu Jayanegara segera menyerang Ayuandira. Ayuandira yang tubuhnya sudah segar kembali, dengan mudah menghindari serangan yang datang silih berganti. Suatu saat, Prabu Jayanegara menerkam dengan garang. Ayuandira berkelit ke samping. Prabu Jayanegara hilang keseimbangan dan akhirnya jatuh membentur dinding puri. Kurang ajar kau, Ayuandira. Hamba hanya sekedar mempertahankan diri, Gusti. Kau tidak akan bisa hidup sampai besok pagi. Nasib hamba seluruhnya berada dalam genggaman Dewata Agung. Kalau memang Dewata Agung menginginkan, tak ada seorang pun manusia mampu menolak takdir. Takdirmu ada di dalam tanganku. Nasibmu ada di sini, di dalam kepalan tanganku ini. Iya! Ingat Prabu Jayanegara, kalau aku mati, negeri Majapahit ini akan terus berputar. Tapi bayangkan, apa yang akan terjadi jika Prabu Jayanegara yang mati. Aku tidak bermaksud mengancam, tapi aku pun tidak sedang bergurau atau menyombongkan diri. Sekali lagi kau berani menyentuhku, aku akan bertindak lebih jauh. Prabu Jayanegara menarik kembali langkahnya. Dengan tajam dia menatap Ayuandira yang masih berdiri di sudut ruangan. Raja Majapahit itu mendengus keras, tapi dia nampak ragu-ragu. Akhirnya Prabu Jayanegara melompat ke arah pintu puri dan berteriak ke halaman. Prajurit! Prajurit! Tangkap Ayuandira! Tangkap perempuan jahanam ini! Serentak prajurit-prajurit Majapahit menyerbu ke dalam puri Campaka Mandala. Ayuandira dengan tangkas melompat menerobos jendela puri. Sebentar kemudian dia sudah berdiri di halaman istana Kapopongan. Prajurit-prajurit Majapahit segera mengepung gadis itu dari berbagai jurusan. Prabu Jayanegara melangkah terkopoh-kopoh meninggalkan ruangan puri Campaka Mandala. Ayo prajurit! Apa yang kalian tunggu? Tangkap perempuan itu! Dia sudah berani menghinaku. Ayo tangkap dia!
Ayuwandira terpaksa berlompatan ke sana kemari, menghindari sergapan prajurit-prajurit Majapahit. Gadis itu nampak sudah mulai pulih kekuatannya. Gerakannya sudah kembali lincah bagaikan burung serikatan. Suatu saat dia melompat ke udara, dan prajurit-prajurit Majapahit saling bertubrukan dengan sesama temannya. Sementara itu, Rakuti hanya berdiri menonton jalannya pertarungan dari balik tanaman hias. Rakuti, kau harus segera turun tangan. Cepat, ringkus perempuan itu. Aku tidak sudi memuat jasa pada orang yang telah menampar wajahku. Simpan dulu sakit hatimu, Rakuti. Kita harus memanfaatkan kesempatan baik ini. Ringkus perempuan itu. Gusti Prabu Jayanegara marah sekali kepadanya. Kita harus berbuat jasa pada beliau. Ini kesempatan yang paling baik untuk mengambil hati beliau. Mengapa bukan kau sendiri yang turun tangan, Rasemi? Jangan bergurau, Rakuti. Kau tahu, aku tidak mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Ayo, cepat, ayo. Nah, kau lihatlah. Perempuan itu berhasil merobohkan 2 orang prajurit Majapahit. Kau lihat, Rakuti, lihat. Prabu Jayanegara nampak sangat kesal. Cepat, ayo cepat kau turun tangan. Prabu Jayanegara itu raja macam apa? Menghadapi seorang perempuan saja harus berteriak-teriak minta tolong. Minggir, Rasemi. Biar ku tangkap Ayuwandira. Rakuti melompat ke tengah gelanggang pertarungan. Dia segera menyergap Ayuwandira dengan jurus-jurusnya yang berbahaya. Melihat kehadiran Rakuti, Ayuwandira sesaat lamanya menjadi gugup. Tapi dia tak ingin menyerah begitu saja. Dia terus memberikan perlawanan sengit. Sementara itu, di ruang pendopo Puri Kulirangan, nampak Ken Lindi dan Ken Rimang berdiri gemetar ketakutan. Lihat Ken Rimang, apa yang dilakukan gadis itu? Iya, bodoh sekali Ayuwandira. Apa dia sudah tidak beres otaknya? Berani sekali dia melawan puluhan prajurit Majapahit. Tapi kabarnya Ayuwandira mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Tapi mana mungkin dia bisa melawan prajurit Majapahit sebanyak itu? Dia pasti akan tertangkap. Dan, kalau sampai dia tertangkap, nasib apa yang akan dia alaminya? Gusti Prabu Jayanegara pasti murka sekali. Bisa-bisa gadis itu dipancung kepalanya malam ini juga. Oh, Adi Pranaya. Aku mendapat berita tentang Ayuwandira, Kakang Mada. Aku sudah berusaha mencari keterangan, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Entah di mana gadis itu ditempatkan. Di istana Kapopongan, Kakang Mada. Gusti Prabu Jayanegara menghendakinya sebagai wanita persembahan. Sekarang Ayuwandira ditempatkan di istana Kapopongan. Kalau begitu ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Ayo, Adi Pranayam. Sekarang juga kita berangkat ke istana Kapopongan. Hati-hati, Kakang Mada. Prajurit-prajurit Gusti Ramapati berkeliaran di setiap lorong istana ini. Kita tidak perlu melewati lorong. Kita akan melewati atap bangunan-bangunan istana. Aku mempunyai jalan yang aman di pintu gapura belakang. Ayo, Adi Pranayam, ikut aku. Nayam yang selama ini terus mencari Ayuwandira segera melompat ke tembok istana Majapahit. Selanjutnya bayangan mereka bergerak melompat-lompat di atas puncak bangunan istana bagaikan 2 ekor tupai raksasa. Dan sebentar kemudian mereka sudah lenyap di balik pintu gapura belakang. Sementara itu, di halaman istana Kapopongan masih terus berlangsung pertarungan sengit. Ayuwandira berusaha mempertahankan dirinya. Dia mengamuk bagaikan seekor singa betina. Satu lagi prajurit Majapahit roboh terkena sabetan kakinya. Rakuti marah sekali. Dia segera memburu Ayuwandira dengan aji Sigarageni. Suatu saat Ayuwandira lengah. Rakuti menggebrak dengan seluruh kekuatannya. Ayuwandira terkejut. Dia sempat membuang dirinya ke samping, tapi pukulan Aji Sigarageni sempat menyerempet bahu kanannya.
Wandira berusaha mempertahankan diri dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Tapi setelah Rakuti turun ke gelanggang, dia menjadi kerepotan. Pertahanannya kedodoran. Rakuti terus mendesak dengan Aji Segara Geni. Suatu saat Wandira tidak bisa mengelak lagi. Dia selamat dari terkaman Aji Segara Geni, tapi prajurit-prajurit Majapahit segera dapat meringkusnya kembali. Pegang dia kuat-kuat. Pegang juga kakinya. Jangan sampai terlepas. Hati-hati prajurit. Kau juga. Ayo, bantu kawan-kawanmu. Pegang tangannya. Jangan sampai dia berontak dan melepaskan diri. Ampun Gusti Prabu, Wandira sudah dapat diringkus kembali. Dan sekarang terserah Gusti Prabu Prabu Jayanegara memutar-mutar ujung tombak, sementara matanya terus mengawasi dengan tajam ke arah Wandira. Ya, sudah lama sekali aku tidak berburu kijang di hutan belantara. Ketahuilah, Wandira, aku adalah seorang pemburu yang baik. Hajar! Tangkap orang itu! Ayo prajurit, tangkap mereka! Tiba-tiba saja sudah kembali terjadi pertarungan seru di halaman istana Kapopongan. Dua bayangan itu ternyata orang-orang bertopeng kayu. Mereka serentak menyerang prajurit-prajurit Majapahit. Salah seorang di antaranya menyambar tombak dan membebaskan Wandira dari cengkraman prajurit Majapahit. Wandira buru-buru melolos selendang kuningnya dan kembali terjun ke medan pertarungan. Prabu Jayanegara nampak sangat gusar. Kurang ajar. Siapa mereka itu, Rasmi? Pasti Wandira mempunyai teman-teman di luar, Gusti Prabu. Dan rupanya teman-temannya itu bermaksud membebaskannya. Orang-orang itu harus ditangkap. Mereka semuanya akan kuganjar hukuman gantung di alun-alun. Mudah-mudahan kami dapat meringkusnya, Gusti Prabu. Pertarungan masih berlangsung seru. Wandira kembali memperlihatkan kehebatannya memainkan jurus selendang kuning. Sementara dua orang bertopeng sudah berhasil merobohkan lebih dari 10 orang prajurit. Rakuti sangat geram. Dia mengamuk dengan tombak Patmayoni di tangan kanannya. Awas! Mereka lari! Tahan! Tahan mereka! Rupanya mereka takut mati, dan mereka memilih kabur. Rakuti itu seorang pendekar tangguh, Gusti Prabu. Hamba yakin dia dapat mengatasinya. Orang-orang itu sudah membunuh prajurit-prajurit Majapahit. Siapa mereka itu? Aku tidak senang gerombolan pengacau berkeliaran di istana Kapopongan. Mereka harus segera dibasmi. Mereka harus segera dibinasakan. Benar, Gusti Prabu. Gerombolan pengacau, kaum perusuh, memang tidak pantas diberi angin segar di negeri Paduka. Mereka harus segera dimusnahkan, dan barangkali Wandira terlibat dalam komplotan ini. Urus mereka, Rasmi. Tangkap kembali Wandira dan dua orang bertopeng itu. Aku tunggu laporanmu di istana Majapahit. Baik, Gusti Prabu. Kami akan berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami tidak ingin membuat Gusti Prabu Jayanegara kecewa. Ayo, kita kembali ke Majapahit sekarang. Prajurit-prajuritnya berhasil mengejar Wandira. Pertarungan kembali terjadi di kaki bukit. Kurang lebih 3 pal jaraknya dari istana Kapopongan. Wandira yang sempat terserempet pukulan Aji Segara Geni mulai nampak lemah. Hampir saja dia tewas terkena sambaran mata pedang. Untung salah seorang manusia bertopeng menyelamatkannya. Melihat keadaan Wandira semakin lemah,
Akhirnya dua manusia bertopeng itu memutuskan untuk kembali kabur. Mereka kabur lagi, Tuan Rakuti. Panggil kalian. Sambil menggenggam tombak Patmayoni, Rakuti melompat ke arah batu-batu padas. Dia bergerak dengan sangat lincah. Dan sebentar kemudian, tubuhnya sudah lenyap di sebuah tikungan lereng. Sementara itu, Ayuwandira dan dua orang manusia bertopeng sudah tiba di atas lereng yang lebih tinggi. Kalian ini siapa? Kalian mau membawaku kemana? Apa kau tidak bisa mengenaliku, Ayu? Oh, Paman Pranayam. Ya, untung kami segera tahu bahwa kau dibawa ke istana Kapopongan. Oh, terima kasih Paman Pranayam. Lalu siapakah tuan ini? Dialah yang kuceritakan padamu di ruang tahanan itu, Ayu. Dialah Kakang Bekal Gajah Mada. Tanpa bantuan Kakang Mada, kita tidak mungkin dapat lolos dari istana Majapahit dengan selamat. Kau harus berterima kasih padanya, Ayu. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuan Bekal. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Prajurit-prajurit itu pasti akan terus mengejar kita. Iya. Lalu, apa rencanamu, Kakang Mada? Kita tidak mungkin menghadapi mereka sambil melindungi Ayuwandira. Adi Pranayam, sebaiknya kau segera membawa pergi Ayuwandira dari sini. Lihatlah, ada sebuah celah kecil di ujung jalan setapak ini. Kalian berdua bisa mengitari lereng ini untuk menghindari prajurit-prajurit Majapahit. Jika kalian dapat mencapai kaki bukit di sebelah utara sebelum fajar nanti, itu akan sangat baik. Artinya, kalian mempunyai peluang untuk selamat. Lalu, bagaimana dengan prajurit-prajurit itu? Biarlah aku yang menjadi umpan. Aku akan menghadang mereka di sini. Sementara itu, kalian menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk meloloskan diri. Oh, terima kasih Kakang Mada. Dan sekarang bagaimana, Ayu? Apa kau masih sanggup melarikan diri? Apa kau masih cukup mempunyai simpanan tenaga? Kulihat tubuhmu agak lemah. Iya. Tulang punggungku agak nyeri, Paman Pranayam. Ya. Aku sempat berbenturan dengan Rakuti. Tapi kukira aku bisa mengatasinya. Oh, bagus. Mudah-mudahan saja Dewata Agung melindungi kita. Nah, Kakang Mada, kami berangkat sekarang. Sekali lagi, di atas bantuan Kakang Mada. Pergilah, Adi Pranayam, dan sampaikan salam serta sembah baktiku untuk Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Hati-hati Kakang Mada. Jangan sampai rahasia topengmu terbongkar. Aku sendiri juga tidak ingin tertangkap, Adi Pranayam. Aku akan menjaga rahasia ini dengan baik. Pranayam dan Ayuwandira akhirnya berjalan mengendap, meninggalkan lereng bukit. Bekal Gajah Mada mengawasi mereka dari kejauhan, sampai bayangan-bayangan mereka lenyap di balik bongkahan batu-batu padas. Aku yakin mereka bersembunyi di sekitar tempat ini. Akan kutangkap mereka semuanya. Orang bertopeng.
Sepertinya aku pernah bertemu dengan orang bertopeng seperti itu. Kurang ngajar. Aku akan kehilangan harga diriku kalau sampai tidak dapat meringkus mereka. Hei! Orang-orang bertopeng! Ayo! Jangan berwatak pengecut! Hadapilah Rakuti! Lihatlah! Aku akan terus... Berikutnya, sampai jumpa.